Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin ila qawlihi wa qala alaihi salam yulqa ala ahli an-nar al-ju' fayadilu ma hum fihi min al-'adhab fayastaghithun fayughathu bi ta'amin min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' fayastaghithun bi ta'amin fayughathuna bi ta'amin dhi ghussah fayadhkurun annahum kanu yatajarra'una al-ghussasa fid dunya bi syarab fayastaghithuna bi syarab fayurfa ilayhim al-hamim bi kalali bil hadid faidha danat min wujuhim syawat wujuhum faidha takhalat alaihim faidha dakhalat butunhum qatta'at ma fi butunihim fayaqulun ud'u khazanata jahannam fayaqulun alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal qala fayaqulun ud'u malikan fayaqulun ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun qala al-a'mash nubbi'at anna baina du'aihim wa ijabati malik iyahum al-fa'am qala fayaqulun ud'u rabbakum fala ahad khairun lakum min rabbikum fayaqulun rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun qala fayujibuhum ta'ala ikhsa'u fiha wa la tukallimun qala fa inda dhalika ya'asun min kulli khair wa inda dhalika ya'khuduna fi zafir wal hasra wal wail. Masih menerangkan tentang azab siksaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari neraka, menjauhkan kita dari neraka dan azabnya, amin Allahumma amin. Dikatakan oleh Rasulullah, penghuni neraka nanti akan diberi oleh Allah kelaparan, dan itu sebanding apa yang mereka rasakan daripada azab. Fayastaghithun, lalu mereka meminta pertolongan. Fayughathuna bi ta'am, lalu mereka ditolong dengan makanan. Yang dibutuhkan di saat lapar adalah makan. Dan mereka diberi oleh Allah kelaparan. Sudah disiksa dalam neraka dengan panasnya api, perut mereka dibuat terasa lapar. Bukan sekedar lapar, sangat lapar. Sehingga mereka mau tidak mau, walaupun dalam keadaan tersiksa, minta makan. Dikasih sama Allah makan. Tapi makanan yang diberikan Allah kepada mereka bukan sate, bukan gulai, bukan nasi goreng dan semisalnya. Tapi makanan yang diberikan Allah kepada mereka makanan min dhari', makanan daripada dhari'. Dhari' itu
duri yang kering. Awalnya memiliki daun, ada daunnya, kemudian kalau sudah kering daun tadi itu yang ada duri. Itu kalau di dunia. Kalau di akhirat duri tapi terbuat dari neraka, dari api. Duri itu nusuk. Lah ini bukan hanya nusuk, terbuat dari api sekaligus membakar. Nah, bukan hanya menusuk tapi sekaligus membakar. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, ad-dari adalah syai'un finnar, shibhus syauq, amarru minas sibir, wa antan minal jifa, wa asyad haran minan nar. Katanya Imam Ibnu Abbas, dhari' itu sesuatu dari neraka, dari api, serupa seperti duri atau seperti makanan yang lebih pahit dari sibir, jazam dan semisalnya. Lalu wa antan minal jifah, baunya dhari' tadi itu lebih busuk dari bangkai, karena makanan kan, baunya lebih busuk dari bangkai. Wa asyad haran minan nar, lebih panas dari neraka. Itu makanan yang diberikan oleh Allah kepada penghuni neraka. Kalau kita dikasih makanan panas, disuruh makan, walaupun makanan itu enak, kita nggak akan merasakan enaknya, malah justru kita akan membuang dari mulut kita kepanasan. Itu masih panasnya. Lah bagaimana kalau makanan tadi itu nggak panas, anggap anget atau dingin, tapi makanan tadi itu basi, mungkin kita mau memegangnya, mau tercium di hidung kita, kita sudah ingin memerintahkan untuk dibuang. Apalagi kalau kita tahu ini sangat pahit, aduh. Kita minum obat aja sama para farmasi itu, bagaimana caranya obat itu enak kok. Dikasih rasa cherry, dikasih rasa strawberry, dikasih rasa jeruk, atau yang lain sebagainya yang sekiranya nggak ada pahitnya atau kurang pahitnya. Kenapa nggak ada yang mau? Wah, ini pahit, ini lengkap ini. Satu makanan yang akan diberikan oleh Allah kepada penghuni neraka lengkap. Lebih pahit dari jazam, lebih busuk dari bangkai, lebih panas dari neraka. Lapar yang dihidangkan makanannya seperti itu. Fayughathun bi ta'amin min dhari'. Lah makanan itu gimana? Hewan ternaknya orang-orang dikasih makanan itu nggak mau. Dikasih makanan dari dhari', nggak mau hewan ternaknya. Lalu makanan tersebut la yusminu wa la yughni minju, nggak bisa membuat gemuk dan juga tidak bisa menghilangkan kelaparan. Karena dia mau nggak mau tetap akan lapar. Fayastaghitsuna bi ta'amin fayughatsuna bi ta'amin dhi ghusah. Masih lanjut mereka minta makanan. Makanan tadi nggak mengenyangkan, minta lagi makanan, dikasih oleh Allah makanan lagi. Makanan yang dikasih kedua dhi ghussatin, makanan yang garai keselak.
kalau kita mungkin di dunia ini ramba. Iya, garai keselak butuh minum. Ini dikasih oleh Allah makanan yang garai orang makannya itu keselak. Apa bahasa Indonesianya keselak? Kesendat. Tersedak. Makanan yang membuat orang tersedak ketika memakannya. Mau nggak mau apa butuh apa? Makanannya mungkin bisa dinikmati, orang sebagian seneng ngerambak, tapi dia sudah menyediakan minum. Lah ini sudah ngasih makanan yang pertama seperti itu, dikasih makanan lagi yang membuat orang tersedak. Minta minum mereka. Dikasih oleh Allah karena mereka mengingat ketika mereka di dunia itu tersedak, mereka butuh minum. Mereka minta minum. Akhirnya dikasih oleh Allah minuman. Minuman itu bikala bil hadid, wadahnya terbuat dari besi. Dikasih oleh Allah minuman dalam wadah tersebut, panas. Kita kalau megang wadah yang terbuat dari alumini dan sebagainya itu, kalau panas gimana? Belum tersentuh minumannya itu, masih wadahnya kita nggak tahan, kita nggak kuat. Loh ini bukan api dunia tapi api neraka, panas. Jangan minum, jangan minum, mendekat aja loh, wajah kita langsung hangus, langsung terbakar. Nggak disiramkan di wajah kita loh ini, tidak disiramkan di wajah kita. Kita mau minumnya, mendekatnya, dengan mendekatnya wajah kita akan terbakar. Tapi mau nggak mau itu akan diminum sama mereka, mau tidak mau akan diminum. Dekat membuat wajah mereka terbakar, mau nggak mau mereka tetap akan meminumnya. Karena apa? Butuh menghilangkan tersedaknya tadi. Kalau sudah masuk ke perut mereka, sedikit yang diminum dari minuman tadi, faqat ta'at ma fi butunihim, akan membuat yang ada di dalam perut mereka itu terpotong-potong. Kena panas, besi yang kuat kena panas bisa meleleh, apalagi usus yang lembut kena panas, ya bisa robek, bisa bolong, bocor. Masuk yang ada di dalam tubuh kita ini akan hancur semuanya. Akan hancur tulang dan yang lain sebagainya. Lalu gak kuat mereka, gak tahan mereka. Sudah di neraka, makanan yang dikasih seperti itu, minuman yang dikasih seperti itu, gak tahan mereka. Terus apa yang mereka lakukan? Ud'u khazanata jahannam, panggil penjaga neraka jahanam, panggil. Fayagulun, neraka jahanam ketika datang ke mereka tanya kepada mereka, alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, bukankah telah datang kepada kalian? Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat yang ada di neraka jahanam untuk apa? Mengingatkan mereka, bukankah sudah datang kepada kalian para rasul yang membawa penjelasan, keterangan, agama dan yang lain sebagainya. Mereka akan menjawab, bala iya. Bala iya katanya mereka. Mau bohong gimana lagi? Mau tidak mau mereka mengakui utusan Allah sudah diutus mengajarkan kepada mereka yang benar,
mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka meninggalkannya, justru mereka mendustakannya, memusuhinya, memeranginya. Ketika sudah ada di dalam neraka, baru mereka merasakan. Kenapa? Nggak ngikut, kenapa? Nggak beriman, kenapa? Nah, diajak kebaikan nggak mau. Alasan kerja, alasan ini, diajak ini nggak mau, alasan punya kesibukan ini, kesibukan itu, engkau baru ngerasa oleh sono kuburan. Atau nanti kalau sudah ada di kubur di akhirat baru ngerasakan. Walaupun kalau Islam bisa masuk surga, walaupun tapi nanti baru merasakan kerugian besar yang tertinggal darinya. Hadisnya Nabi sudah masuk ke telinganya, masuk ke alat yang dibawanya seperti handphone dan yang lain sebagainya, terbaca di dalam medsosnya, yang pakai FB, yang pakai Instagram, yang pakai WA dan yang lain sebagainya, terbaca dan dia tidak tahu. Awas seperti orang-orang kafir ini, masuk neraka seperti itu nanti mereka. Ditanya, awalam ta'tikum, alam takut ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Kan sudah dikirim, sudah diutus menjelaskan, menerangkan kepada kalian para rasul. Mereka menjawab, iya. Iya. Para rasul diutus oleh Allah dengan mukjizatnya, menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh mereka, menguatkan, tapi tetap nggak beriman, tetap nggak mengikuti, memusuhi. Lalu kalau sudah seperti itu, mereka dikatakan fatu, mohonlah kalian, mintalah kalian. Tapi akan dikatakan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tapi ketahuilah, permintaan orang-orang kafir itu tidak lain sia-sia, tidak akan bermanfaat. Permintaannya nggak akan diberi oleh Allah, sudah nggak akan dia menerima apapun dari permintaannya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Disuruh doa tapi percuma, doanya kamu sia-sia. Mau nangis darah kamu berdoa, nggak akan dikabulkan, nggak akan diijabahi oleh Allah, apalagi sudah di akhirat. Di dunia aja kalau sudah nyawa ada di kerongkongan, doa mau apapun nggak dikasih sama Allah. Tobat beriman nggak diterima. Fir'aun tobat beriman kapan? Tinggal beberapa detik mati, nggak diterima sama Allah, nggak diijabahi oleh Allah, nggak diterima apapun yang darinya, sudah telat, lama di akhirat. Mohon ya Allah, ampuni ya Allah, percuma, telat. Karena itu dikatakan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Akhirnya fayaqulun ud'u malikan, panggil Malik. Fayaqulun, mereka akan berkata, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Malik, sudah biarkan Allah memberikan keputusannya kepada kami, menentukan apa yang untuk kami. Katanya Malik, innakum makithun. Keputusannya yang diberikan Allah untuk kalian adalah makithun, kalian tinggal tetap dalam neraka, tetap mendapatkan azab dan siksaan. Katanya Imam A'mash, antara permohonan orang-orang kafir dengan dijawabnya permohonan itu oleh para malaikat itu jaraknya 1000 tahun.
Jadi mereka ngemis, memohon, manggil-manggil, itu baru dijawab panggilan mereka setelah 1000 tahun. Bayang no. Setelah 1000 tahun baru dijawab. Itu antara pertama penjaga neraka Jahanam. Setelah itu mereka memanggil-manggil lagi malaikat Malik. Dapat jawaban 1000 tahun. Berapa? 2000 tahun antara panggilan pertama untuk penjaga neraka Jahanam, ya, kedua untuk malaikat Malik. Jadi pertolongan bukan langsung ditolong, seperti orang tenggelam di jarno di sampai mati baru ditolong. Kalau ini bukan sampai mati, dibiarkan kentir berhari-hari hilang baru dicari. Loh, padahal tenggelamnya di depan matanya dia, mayitnya ngambang di depan matanya dia, tapi dibiarkan. Setelah berhari-hari baru dicari, ya hilang. Mungkin bisa sudah rusak, sudah hancur, entah kemana, ditolei. Lah apa? Seperti itu mereka di dalam neraka. Setahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, ketemu 1000 baru. Ono apa? Ada apa? Ini. Sudah selesai. Manggil malaikat Malik mereka. Oh, setelah 1000 tahun, ada apa? Allah Tuhanmu sudah biar memutuskan untuk kami apa? Tetap, ya sudah. Tinggal kamu di sini. Tetap kamu di sini. Akhirnya mereka mau minta tolong ke anak buahnya Imam Malik, gak bisa. Malaikat Malik gak bisa. Ke malaikat Maliknya gak bisa. Akhirnya mereka minta ud'u rabbakum, panggilkan Tuhan kalian. Panggilkan Tuhan kalian. Atau mereka diserukan, orang-orang kafir itu diserukan, mintalah kalian, mohonlah kalian kepada Tuhan kalian. Orang-orang kafir itu oleh para malaikat diperintahkan untuk meminta, memohon kepada Allah. Bahkan dikasih harapan palsu sama malaikat. Fala ahad khairul lakum min rabbikum. Enggak ada yang lebih baik untuk kalian daripada Tuhan kalian. Nah, ini harapan palsu. Dikasih kesenangan. Padahal sudah pasti gak akan dapat. Untuk apa? Itu menambahkan siksaan. Sudah punya harapan gak dikasih, menyakitkan kan? Dia dalam keadaan tersiksa dikasih harapan seakan-akan akan bebas, tapi ternyata justru akan tetap berada di dalam neraka. Itu tambahan siksaan yang diberikan. Mintalah, mohonlah kepada Allah Tuhan kalian. Gak ada yang lebih baik daripada Tuhan kalian. Akhirnya mereka ngomong, Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Tuhan kami, kejahatan telah menguasai kami. Dan kami dulu adalah orang-orang yang tersesat. Akhirnya mereka memohon, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami mengulangi kejahatan, kalau kami mengulangi kekafiran, kekufuran, fa inna zalimun, berarti kami adalah benar-benar orang yang zalim. Benar-benar orang yang bodoh. Jadi seakan-akan yang dulu itu kesalahan dari kami. Keluarkan kami nggak akan melakukan kesalahan. Kalau kami melakukan kesalahan berarti kami benar-benar orang yang bodoh, orang-orang yang zalim. Nah, seakan-akan mereka ngomongnya seperti itu. Mengakui kesalahannya. Walabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Dijawab sama Allah. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah
diam, jangan berbicara. Sejak itu mereka sudah berhenti, tidak ada berbicara. Wah, sebelumnya oceh, minta ini, minta itu dan yang lain sebagainya. Biasa orang baru masuk. Orang baru masuk penjara ya apa? Ngomel, minta dibebaskan, nggak bersalah, yang ini, yang itu dan yang lain sebagainya. Kalau sudah lama, meneng wisan. Mau apa lagi? Sama dengan orang-orang kafir masuk neraka nggak terima, nggak suka, nggak seneng, maunya keluar dari neraka bebas. Di dalam neraka mereka minta keluar dengan alasan ini, alasan itu dari anak buahnya malaikat Malik, dari malaikat Malik sampai Allah. Setelah Allah mereka diperintahkan oleh Allah, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Diamlah, tinggallah kalian di dalamnya, wa la tukallimun, jangan kalian berbicara. Sejak itu mereka nggak ada yang ngomong, menengcep, hanya menerima azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika ya'asun min kulli khair. Sudah sejak saat itu mereka nggak punya harapan sedikit pun dari kebaikan. Harapan keluar nggak ada sudah. Harapan bebas nggak ada. Nggak ada, sedikit pun nggak ada sudah. Mereka sudah di situ, yang ada mereka terbakar, mereka tersiksa, ya, mereka merasa rugi, menyesal dan yang lain sebagainya. A'udzubillahi min dzalik. Nah itu orang kafir. Kita bisa bayangkan juga dalam kita ketika masuk neraka. Hadisnya Nabi jelas, ayat Al-Quran jelas memerintahkan kita ini, memerintahkan kita itu dari kebaikan, ketaatan. Ajakan dari orang-orang yang menjalankan Al-Quran, menjalankan hadisnya Nabi jelas. Kita diajak, diseru bukan sesekali, berulang kali. Tapi ketika kita tidak menghiraukannya, gambaran kecil aja. Dari dulu para kiai, para ulama belajar, nuntutlah ilmu dari dulu. Tapi kita nggak menggubrisnya, kita tidak menghiraukannya, hanya mendengarkan tok. Hanya mendengarkan tok. Kadang ketika pikiran hati plong datang, hati galau nggak datang. Ketika semangat datang, ketika malas ninggalkan. Sekarang sudah tua, sudah mulai menyadari apa coba? Iya ya, biyen coba aku. Dulu coba aku belajar, dulu telat. Telat sudah berlalu. Padahal sudah diingatkan berulang kali oleh para ulama, orang-orangnya. Nuntutlah ilmu, belajarlah dari ini, dari itu, ini dan itu, sudah dari dulu. Ini masih di dunia ini. Belum nanti ketika kita di barzakh dan di akhirat, dari apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tinggalkan, yang kita jauhi, padahal seruan sudah ada. Manfaatkan waktu, manfaatkan kesehatan, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kita mungkin sekarang nggak menggubris, nanti baru kita merasakannya. Sekarang kita belum merasakan secara keseluruhan, masih sebagian. Tapi nanti kalau kita sudah merasakan baru, iya ya, seperti orang-orang kafir ini nanti. Apa yang kita akan kita dapatkan? Ya, ada sudah, lewat sudah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu setiap hadis yang kita dengar, ayat Al-Quran yang kita dengar, yang disampaikan perinciannya dan lain sebagainya, masukkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, ingatan kita. Berusaha bagaimana kita bisa menjalankannya. Jangan hanya masuk kanan keluar kiri. Nanti kalau sudah nggak bisa apa-apa baru nyusul. Dulu coba anak ikut ditelok iku sakno. Kate diwara kapok iku ndak enak. Kan gitu. Sudah nggak bisa apa-apa baru. Merasa kepingin ini, merasa kepingin itu. Karena itu sadari. Mumpung belum kita di barzakh, kita masih ada kehidupan, ya, masih ada waktu. Jangan sampai menjadi seperti orang-orang kafir. Na'udzubillah min. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita akan hal yang penting yang harus kita jalankan dalam kehidupan dunia kita,
Dan mudah-mudahan apapun yang tidak kurang bermanfaat bisa kita hindari, bisa kita jauhi dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.